Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ingrid Amanda, Muhammad Farhan, dan Lia Melani. Kali ini kami akan membahas salah satu materi pokok mata kuliah sastra bandingan, yaitu perihal epigon, pengaruh, dan plagiat. Baik, kita langsung membahas materinya ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, epigon adalah orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman yang mendahulunya. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Sedangkan plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangannya sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplakan. Epigon secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu epigonos atau epigignestai yang berarti terlahir kemudian. Suwardi kurang sependapat dengan pengertian epigon yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa epigon berarti orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman yang mendahulunya. Menurut Suwardi, seniman atau sastrawan adalah kreator yang gemar melakukan penjelajahan imajinasi. Melalui imajinasi tentu ada hal yang baru, ada suatu penolakan terhadap yang dahulu, dan tidak tertutup kemungkinan ada inovasi. Apapun wujudnya, kemampuan sastrawan mencipta perlu dihargai sebagai kreativitas. Kemudian, Emma Ainun Najib menuliskan bahwa di dalam dunia tulis-menulis, para pegiatnya mengalami beberapa kemungkinan, misalnya pengaruh, epigonisme, atau plagiat. Seorang penulis belajar menulis melalui tahap-tahap pembelajaran dengan cara membaca tulisan-tulisan. Karena itu, terkadang seseorang terpengaruh oleh suatu tulisan, sehingga hasil tulisannya bisa tergiring oleh pengaruh tulisan itu. Jika kadar keterpengaruhan itu tinggi, tulisannya akan menjadi epigon dari tulisan yang dipelajarinya. Sebagian penulis yang rentan terhadap pengaruh tulisan yang disetujui dan dikaguminya bisa terperosok menjadi plagiat. Kerapuhan ini tidak hanya bermuatan kelemahan kepribadiannya, tetapi sudah memasuki wilayah semacam kriminalitas intelektual. Dia mencuri karya orang lain, dia melanggar hak orang lain, dia tidak menjalankan kewajiban untuk menghormati hak manusia lain. Maka dalam dunia tulis-menulis dikenal sebagai legalitas yang disebut hak cipta atau copyright. Kebudayaan manusia modern menyusun undang-undang hukum yang melindungi karya-karya dari plagiarisme atau pencurian intelektual. Dari perspektif sistem, aturan ini sangat bagus. Meskipun dari spektrum kemanusiaan, hal itu sekaligus mencerminkan bahwa semakin modern, manusia semakin menurun, luntur, dan tidak bisa dipercaya kejujurannya. Damono memberikan rambu-rambu bahwa sastra bandingan perlu mencermati 3 hal, yaitu pertama, asli, kedua, pinjaman, ketiga, tradisi. Ketiganya jelas terkait dengan epigonistik. Karya asli biasanya disebut orisinal yang sering menjadi sumber epigon. Istilah pinjaman sama halnya dengan serapan. Sastra serapan sah-sah saja, sebab hubungan estetis tidak mungkin dibendung oleh siapapun. Yang paling bagus memang pengarang tidak sekedar epigon, melainkan membangun tradisi baru. Namun demikian, tradisi baru juga sering tidak mudah dilakukan, sebab pada dasarnya pengarang senantiasa tidak pernah nihil dari karya orang lain. Salah satu bidang pendekatan dalam sastra bandingan menurut Clemens Jost yaitu pengaruh dan analogi. Menurutnya, pengaruh dan analogi telah menghasilkan paling banyak hasil penelitian.
antara lain karena kedua hal itulah yang dianggap sebagai sastra bandingan. Secara umum, dikatakannya bahwa suatu studi mengenai pengaruh dan analogi memusatkan perhatian pada interaksi dan kemiripan antara beberapa sastra, karya, dan pengarang sastra nasional atau seputar fungsi sejumlah tokoh penting yang menjadi perantara dalam penyebaran doktrin atau teknik sastra. Istilah pengaruh harus diartikan secara luas, bukan sekadar proses peniruan yang menimbulkan karya sastra baru berdasarkan karya sastra yang sudah ada. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seandainya karya sastra yang memengaruhi itu tidak pernah ada, maka karya sastra yang terpengaruh itu tidak ada juga. Pendapat ini dibantah karena kita tidak akan pernah bisa membuktikan hal itu. Konsep pengaruh mencakup spektrum yang luas, mulai dari pinjaman sampai ke tradisi. Terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain berarti pengalihan kebudayaan ke kebudayaan lain. Hal ini membuka peluang bagi penelitian sastra bandingan. Sastrawan punya kecenderungan untuk meminjam, baik langsung ataupun tidak langsung. Drama-drama Shakespeare yang dianggap sebagai tonggak sastra dunia itu, menurut beberapa pakar, dianggap tidak ada yang asli, alias semuanya pinjaman atau bahkan curian. Sumber curian itu bermacam-macam, mulai dari karya sastra sampai berbagai jenis teks kronik dan sejarah. Bahkan dalam kenyataannya, banyak karya sastra modern yang bersumber pada tradisi lisan. Berapa banyak karya sastra modern yang dipengaruhi oleh Ulysses karya Homerus? Berapa banyak karya sastra Eropa yang didasarkan pada mitologi, tidak sekadar sebagai alat pengucapan tetapi sebagai landasan tema. H.B. Jassin, kritikus sastra Indonesia, menggunakan prinsip kerja sastra bandingan ketika membela Hamka dan Chairil Anwar dari tuduhan sebagai plagiat. Pengarang Hamka dengan novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijknya dituduh sebagai plagiat. Novel ini memiliki kemiripan dengan karya seorang pengarang Mesir, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Hal yang sama juga dilakukan Jassin ketika Chairil Anwar dituduh menjiplak karya-karya penyair mancanegara. Setelah mengkaji melalui sastra bandingan, Jassin membela Hamka dan Chairil bahwa tuduhan sebagai plagiator hanya mengada-ngada. Bahkan tuduhan itu bermuatan politis. Tuduhan itu datang dari sekelompok orang yang bernaung di bawah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, sebuah lembaga yang menghantam kaum nasionalis dan kemudian dibubarkan seiring dengan pelarangan Partai Komunis di Indonesia. Sapardi Djoko Damono menerangkan, sajak Karawang Bekasi karya Chairil Anwar oleh beberapa pengamat dianggap plagiat dari sajak Archibald Macleish yang berjudul The Young Dead Soldiers. Sajak Chairil Anwar tersebut dianggap plagiat sebab ia tidak mencantumkan nama Macleish. Jika kita membandingkan kedua sajak itu agak cermat, tampak jelas bahwa sebenarnya Chairil Anwar telah menciptakan sajak yang baru dengan meminjam dan sekaligus diilhami oleh beberapa larik sajak Macleish. Sajak Macleish memuat nilai-nilai yang bisa diterima di mana saja. Para prajurit muda yang mati dalam sajak itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Mereka bukan prajurit yang merebut kemerdekaan dari bangsa lain. Mereka juga tidak menyebut-nyebut musuh. Mereka itu mungkin saja prajurit Jepang, Amerika, Italia, Jerman, atau Australia yang meninggal dalam sebuah perang entah kapan dan di mana. Sebaliknya, sajak Chairil Anwar jelas terikat tempat, yakni Karawang Bekasi, dan tentunya juga terikat waktu, yakni zaman perjuangan fisik. Para prajurit yang mati dalam Karawang Bekasi jelas mempunyai musuh, yakni penjajah. Perjuangan mereka jelas, yakni merebut kemerdekaan. Dengan demikian, sajak ini tidak mengandung nilai-nilai yang dengan mudah bisa diterima di mana dan kapan saja. Ia terikat sejarah. Nada yang tersirat dalam sajak Chairil Anwar itu pun jelas berbeda dari The Young Dead Soldiers. Sajak Chairil Anwar mengobarkan semangat perjuangan. Sajak Archibald Macleish memimpikan perdamaian. Penyair kita itu boleh dikatakan telah memengaruhi atau bahkan mengubah sajak Macleish menjadi sajak yang baru. Kalau menengok pengarang Inggris, Indonesia, dan Jawa, tampak epigonistik sulit terhindarkan.
Siapa yang berani melakukan ide besar cerpen-cerpen Danarto berjudul Abrakadabra sebenarnya bersumber dari puisi-puisi A. Cummings. Hanya ahli sastra bandingan yang berani memaparkan masalah epigonistik antara kedua karya itu. Pijaran kedua karya itu juga telah mengusik pemikiran Sutarji Kalsum Bakri dan Sapardi Djoko Damono dalam berbagai puisinya. Bentuk-bentuk tipografi puisi yang muncul dari mereka seakan tak lepas dari puisi dan karya asing terdahulu. Pemikiran sastrawan Indonesia tersebut juga telah mempengaruhi gaya cerpen Jawa seperti dalam Wek Gedabiah Wek Jelek karya Andi Casim Sudin, cerpen Radikal karya Kelik SW, cerpen Meripat karya Supardi Endraswara, cerpen Ratu karya Krishna Miharja, dan cerpen Petruk karya Jayus PT. Sesuai kodrat manusia yang sejak kecil bahkan masih bayi memang sudah diajarkan aktivitas meniru, hingga besar pun cenderung untuk meniru dari orang-orang yang dianggap hebat atau berhasil dalam bidangnya. Sebenarnya pun menjadi atau melakukan epigon itu dapat dianggap sah-sah saja jika orang yang melakukan epigon itu tidak sekadar meniru, tetapi melakukannya sebagai alat untuk menemukan jati diri atau ciri khasnya, serta selanjutnya membuat kreativitas dalam karyanya, dan ini disebut epigon kreatif. Namun, jika epigon dilakukan dengan cara menjiplak karya orang lain atau yang lazim disebut plagiat, maka inilah epigon yang tidak diharapkan. Bahkan yang seperti ini dianggap sebagai pencuri karya orang lain dan termasuk kategori melanggar hak cipta. Aspek kesengajaan atau tidak kesengajaan tidak perlu diperdebatkan dalam konteks epigon, plagiat, dan terjemahan. Epigon menandai bahwa pengarang berikutnya sedang takluk, sedang tergiur, dan bahkan jatuh cinta pada karya sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sedia menonton video ini hingga akhir. Jika terdapat komentar, tanggapan, saran, dan sebagainya, mari diskusikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.